Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min julmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad alladzi jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar wa man ismuhu mahbubun mawdu'un marfu'un 'alal lawhi wal qalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zalam abil qasim sayyidil kaunain abil qasim sayyidil arabi wal ajam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, siyadatul asatidah yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para asatid, para masyayikh, khusus Ketua DKM Masjid Nurul Iman Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul beserta pengurus Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan beliau semua yang berjuang mensyiarkan agama Allah disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, serta diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Dan tak lupa pula salam hormat dan ta'zim saya kepada segenap para hadirin, bapak-bapak Majelis Ta'lim Nurul Iman Perumahan Palu Bontesa yang hadir, Masya Allah, luar biasa, sudah menyempatkan waktu. Bukan lagi mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Mudah-mudahan kita duduk bersama di tempat yang mulia, kita saling menatap wajah dalam cinta sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini tidak lain kita keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita hadir majlis taklim susah untuk dapat ilmu, susah untuk nangkep pelajaran, minimal pulang kita, dosa kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang hadir mudah-mudahan hatinya diberi ketenangan oleh Allah, diberkahkan umurnya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dan diberikan harta yang cukup dan berkah serta berlimpah, bisa berbagi sesama saudara. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah jamaah ngajian Majelis Ta'lim Nurul Iman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa kita selaku umat Nabi Muhammad, kita selaku pengikut ajaran Islam yang dibawakan oleh Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus totalitas mengikuti apa yang Nabi kita ajarkan, baik secara ucapan yang merupakan hadis atau secara perbuatan yang diceritakan oleh para sahabat dan tabi'innya. Baik dari ibadahnya,
sosialisasinya, jual belinya. Nabi itu harus menjadi panutan. Pertama, kita kalau mau usaha, lihat bagaimana usahanya Nabi. Kita mau jadi kepala rumah tangga yang baik, bagaimana Nabi menjadi kepala rumah tangga. Kita menjadi pimpinan yang adil, bagaimana seorang Nabi yang pernah menjadi pimpinan segala Rasul dan Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kiblat kepada Nabi Muhammad, nanti akan timbul yang namanya cinta. Ya. Kalau kita pengen dicintai, maka kita harus berusaha untuk mencintai. Kalau mencintai, semua orang bisa. Mencintai Nabi bisa, mengaku sebagai pecinta Nabi bisa. Tapi burhanuhu, buktinya itu mana? Orang cinta, kita lewat lisan katakan saya cinta Nabi, diajak majlis taklim nggak mau, bohong. Orang ngaku umat Nabi, cinta sama Nabi, ketika ada syiar di dalamnya ajaran Nabi, nggak mau, bohong cintanya. Maka kita yang hadir sekarang membuktikan kita punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita terus menerus ya membuktikan dengan cinta kita kepada Nabi, dengan membaca sholawat kah, mensyiarkan agamanya kah, hadir majlis taklim kah, dan lain sebagainya yang di dalamnya adalah ibadah, maka di situ adanya cinta kepada Nabi. Nah, setelah itu baru akan menghasilkan dicintai oleh Nabi. Jadi kalau kita pengen dicintai Nabi, kitanya harus cinta sama Nabi secara ucapan harus, ataupun secara perbuatan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu ketika beliau masih hidup, itu Nabi baka yauman, suatu hari Nabi itu menangis. Faqala sahabah, ada satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma yubkika? Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Jadi ujug-ujug Nabi itu lagi merenung atau tafakkur, nangis tiba-tiba Nabi. Sahabat bertanya, ya Nabi, apa yang membuat engkau menangis? Hal apa gerangan yang membuat kau menangis? Apa kata Nabi? Ishtaqtu li ahbabi. Aku rindu kepada para pecintaku. Nah, aku rindu kepada para pecintaku. Terus sahabat menjawab sanggaan yang Nabi jawab, awalasna ahbabuka ya Rasulullah. Wahai Nabi, bukankah kami juga para pecintamu? Bukan juga kami ini para idolamu? Bukankah kami juga para fansmu? Apa kata Nabi? La, tidak, antum ashabi. Kalian semua adalah para sahabatku yang hidup di zaman aku hidup. Walakinna ahbabi, akan tetapi para pecintaku, para kekasihku, hum qaumun, mereka itu adalah suatu kaum ya, yu'minuna bi walam yarawni, yang mereka beriman kepadaku, aku sebagai Nabi, akan tetapi belum melihat aku sama sekali. Nah, ini umat yang telah setelah Nabi, termasuk kita. Ini kita dirinduin sama Nabi. Kalau orang udah dirindukan itu harusnya senang. Kalau senang, pasti ngikutin semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Kalau orang udah senang, maka supaya kita mendapatkan cinta Nabi, Nabi rindu kepada kita sampai nangis keluar air mata karena rindu kepada kekasihnya yang mencintainya. Maka jangan kita sia-siakan air mata yang pernah mengalir dari mata yang paling mulia di muka bumi cuman karena dengan kenangan cerita saja. Harus kita buktikan bahwa kita mau mensiarkan agama yang Nabi ajarkan. Minimal kita nggak bisa ngajak orang banyak, ngajak saudara, keluarga. Minimal kita ajak tetangga, andai tolan, semua famili yang ada dalam kehidupan kita ajak buat berbuat taat, mengikuti ajaran Nabi. Ya, adain pengajian keluarga, adain pengajian persahabatan sama teman, pengajian di tempat kerja, biar menimbulkan keberkahan bahwa di dalamnya ada syiar
yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu biha asyra." Nah, ini mengaplikasikan cinta kita dengan baca sholawat. Nabi bilang, siapa orang yang membaca sholawat kepadaku satu kali, sallallahu biha, maka akan Allah balas rahmat 10 kali, satu kali. Dalam kitab Fawaidul Mukhtara karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau mengatakan dalam kitabnya, yaitu di dalam situ ada keterangan bahwa ada satu sahabat, ada satu ulama yang bermimpi dengan Nabi, menanyakan tentang hadis ini. Karena mimpi Nabi itu tidak bisa diserupai oleh setan, ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqdhum, kata Nabi. Siapa orang yang menemuiku, kata Nabi, dalam mimpi, maka pasti dia seperti menemuiku secara nyata, yaqdhum, secara terjaga. Karena fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Makanya wajah yang mulia kita punya Nabi tidak bisa digambarkan. Nggak ada tuh foto dimanapun gambar Nabi bentuknya kayak gini, nggak ada. Saking indahnya. Dalam qasidah kita pernah baca tuh, Qamarun, ya, wa kafful Mustafa kal wardinani. Apa yang artinya? Dan genggaman Nabi Muhammad kal wardinani, kayak bunga mawar yang mekar, indah. Fa'itruha yabqa idza massat ayyadi. Dan wanginya itu tangan Nabi kalau dipegang oleh tangan lain, itu wanginya massat ayyadi, fa'itruha yabqa, akan tetap itu wanginya selama berhari-hari. Wangi tersebut enggak hilang karena cuma megang tangannya Nabi. Saking mulianya, ya, saking mulianya tangannya. Bahkan ada lagi lanjutannya di situ, ya, saking indahnya Nabi bahkan bisa mengobatin. Warikul Mustafa yashfil alila, wa ainu qatadata khudha dalila. Warikul Mustafa, air liurnya Nabi, yashfil alila, bisa menyembuhkan luka zahir. Wa ainu Qatadah takhudha dalila, dan mata Sayyid Qatadah, ya, yang mata sahabat Qatadah itu bisa menjadi dalilnya. Ya, jadi ketika Nabi perang, itu dalam ada Sahih Bukhari ceritakan, ketika Nabi perang, Sayyidina Qatadah matanya terkena panah, terluka. Akhirnya apa? Minta sama Nabi. Jadi sahabat tuh kalau ada masalah nggak pusing-pusing, lari ke Nabi Muhammad. Apapun masalahnya. Bahkan masalah luka lari. Ya Nabi, saya pengen minta disembuhin. Ya, pengen minta disembuhin ini mata saya. Kata Nabi apa? Kamu nggak usah disembuhin, nanti di surga ini menjadi saksi bahwa kamu itu pernah berjihad. Tapi sahabat pinternya sahabat tuh gini. Ya Nabi, kalau saya di dunia buta, saya tidak bisa melihat keindahan wajahmu. Saya rindu di dunia melihat keindahan wajahmu. Akhirnya apa? Saya minta di dunia disembuhin, di akhirat bisa berkumpul juga dengan minta dua-duanya. Hebat sahabat ini. Akhirnya apa? Nabi sembuhin, kasih Rikul Mustafa sembuh. Ya, beda sama kita, air liurnya makan jengkol, makan pete, ya jadi samain beda. Maka keberkahan dari Nabi itu udah ada dulu. Nah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Nah, sholawat satu kali ini, ada bertanya ketika mimpi kepada Nabi, nanya, ya Rasulullah, apakah sholawat yang satu kali dibalas 10 rahmat oleh Allah itu bagi orang yang hadir hatinya, bagi orang yang ikhlas membacanya, bagi orang yang khusyuk baca sholawatnya? Apa kata Nabi? La, tidak. Walau kana ghairu hadiril qalbi, walaupun hatinya enggak hadir baca sholawatnya. Misalkan sambil enggak khusyuk lah, mikirin kemana-mana, baca ya sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina.
walaupun dia nggak begitu khusyuk, dapat pahala. Hatta ria, sampai dia itu bacanya ria, pengen didengar orang, pengen dilihat orang. Karena sholawat tidak bisa membatalkan, ria itu tidak bisa membatalkan pahala sholawat. Beda sama ibadah lain. Kita sholat, pengen dilihat orang, gugur pahala sholat kita. Kita zakat, pengen dilihat orang, gugur pahala zakat kita. Kita puasa, pengen dilihat orang, pengen diketahui orang, gugur pahala puasa kita. Tapi kalau sholawat satu kali walaupun ria dapat 10. Akhirnya sahabat bertanya lagi, ulama tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, wa kaifa idza kana hadirul qalbi? Ya Rasulullah, bagaimana kalau misal kita bacanya benar-benar khusyuk, penuh ta'zim, punya wudu, pakai minyak wangi, habis sholat tahajud, habis sholat hajat, habis sholat taubat, bagaimana itu pahalanya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wallahu a'lam bisawabihi. Hanya Allah yang tahu pahalanya, saking besarnya. Saking besarnya. Makanya kalau kita bingung baca sholawat, itu akan menimbulkan cinta. Sekarang gini deh, anak-anak zaman sekarang mempunyai fans atau dari artis Korea, itu sampai tahu namanya Pak, tahu tanggal lahirnya, umurnya, bahkan sampai kampungnya aja. Bukan di Indonesia, di Korea tahu nama kampungnya di Korea apa. Saking apa? Ngefans itu sama artis. Bagaimana sama Nabi Muhammad? Kita harus tahu lahirnya Nabi, kita harus tahu masa kecilnya Nabi, kita harus tahu ketika Nabi menjadi Rasul, menikah dengan siapa, istri Nabi siapa, anaknya siapa aja harus tahu. Akan ada yang namanya cinta. Bohong kalau kita cinta sama Nabi, kita nggak tahu Nabi punya anak siapa aja. Bohong kalau kita ngaku cinta Nabi, ya bahwa Nabi itu kecilnya hidupnya nggak tahu di mana, lahirnya kapan, bohong. Maka dari sekarang kita tambahkan cinta kita sama Nabi. Yang tadinya belum tahu, kita belajar tahu, cari tahu sama guru, sama ustadz, sama orang-orang yang ngerti lahirnya Nabi. Kalau kita udah tahu, jangan mentok di kita Pak. Punya anak kasih tahu, nah Nabi kamu Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal hari Senin. Ceritain sama anak pada tahun gajah. Bapaknya Said Abdullah, ibunya Siti Aminah. Ya, sekarang kan enak, udah dikarang tuh qasidahnya sama Habibana Muhammad Rizik bin Husain Siap dalam qasidah Rohatil. Ya, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Nabi secara nasab mulia, makanya Nabi dari nasab yang mulia, dari bangsa Quraisy. Biar apa? Biar umatnya nanti yang ingin menentang, ya, menentang Nabi itu, oh ternyata emang bener nasab, takutnya nanti diremehkan. Ya, Nabi diciptakan manusia, dikeluarkan dari manusia, bukan malaikat, agar kita bisa meniru, gampang menirunya, nggak harus ya. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab kagak mendapat hidayah ya untuk beriman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bahkan memerangi Nabi Muhammad. Karena apa? Karena menganggap Nabi Muhammad ya manusia, anak yatim yang dia urusin waktu kecilnya, anak yatim yang dia kasih makan, kasih jajan waktu kecilnya. Dia nganggapnya begitu. Tapi jangan sangka Pak, Abu Jahal, Abu Lahab itu dalam Al-Quran, An-Nas dalam Al-Quran termasuk manusia yang terlaknat, bahkan khalidina biha, kekal di neraka. Tapi apa? Dalam ini Ibnu Abbas mimpi, dalam mimpinya bertemu Sayyidina Abbas bersama Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Abu Lahabin, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di alam barzah gini? Apa kata Abu Lahab? Saya disiksa tiap hari, tiap malam, dipedikin sama malaikat, udah habis pokoknya, ntar dikembaliin lagi, disiksa lagi. Abu Lahab. Terus bagaimana? Illa khaffafa
illa khafafa 'adzabahu liyaumil isnaini bisururi bi ahmada. Kecuali Allah ringankan azabnya Abu Lahab karena senang ketika Nabi lahir di hari Senin. Ya, Abu Lahab yang merangin Nabi, yang melawan Nabi, yang membentang ajaran Nabi, yang melawan menentang ajaran Nabi, itu setiap hari Senin diangkat azabnya, di off dulu, libur. Karena apa? Karena dia bahagia ketika Nabi lahir. Ini Abu Lahab. Bagaimana kita umatnya? Makanya di Indonesia udah marak lah. Setiap bulan Rabiul Awal ada yang namanya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu. Tidak ada satu hari pun yang tidak ngadain Maulidnya Nabi. 1 Rabiul Awal ada, 2 Rabiul Awal ada, sampai terus bahkan udah lewat Rabiul Awal masih ada yang ngadain Maulid Nabi. Saking apa? Saking cintanya. Ini namanya burhan. Bukti bahwa cinta kita selaku umat Nabi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita punya pengetahuan tentang cinta kepada Nabi, jangan cukup kita ajak minimal anak istri kita, minimal orang tua, tetangga, saudara kita. Ya, minimal di rumah kita itu sehari ada terdengar oleh telinga keluarga yang ada di rumah itu sholawat Nabi. Jangan dangdutan, Pak. Ya. Oh, sekarang lagi viral nih dangdut ini nih, setel tiap hari tiap malam pakai sound. Agak bosan-bosan. Ya. Terus udah bosan ada yang viral lagi baru ganti lagi dangdut. Tapi harus ada yang namanya sholawat, ajarin anak kita. Jadi sholawat itu karena di dalamnya ada Nabi Muhammad, lafaz Muhammad. Karena cinta seorang kepada Nabi Muhammad itu akan timbul setelah dia terbiasa membaca sholawat. Coba bagaimana para ulama di Indonesia aja dulu. Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, Habib Hasan bin Ja'far al-Asgaf, Habib Munzir pendiri Majlis Rasulullah, Habib Hasan bin Ja'far pendiri Majlis Nurul Mustafa. Beliau itu para pecinta dan dicintai oleh Nabi. Karena awalnya cinta sama Nabi, membuktikan cinta sama Nabi, ngajak orang sholawat. Bukti cinta sama Nabi, perbanyak baca sholawat. Ya, jadi kalau kita mau betul-betul cintai Nabi, banyakin sholawat. Di akhir zaman, kalau kita pengen selamat dari godaan-godaan syaitan, dari perbuatan-perbuatan munkarat, dolalat, sayiat, perbuatan kemunkaran, kesesatan, keburukan, maka harus perbanyak sholawat dan istighfar. Sholawat dan istighfar. Jangan amalan yang lain, sholawat istighfar harus. Ya. Bahkan dalam sholat kalau kita nggak baca sholawat di tahiyat awal, tahiyat akhir, nggak sah sholat kita, Pak. Kalau nggak baca sholawat dalam sholat, sebut